Guys, jadi ini ada klien aku yang baru konsultasi, masih on progress gitu kan. Itu konten iklannya itu cukup parah gitu. Nah, saking parahnya sudah aku berikan arahan gitu kan, dia bikin 2 konten iklan itu masih enggak oke juga. Jadi secara visual, secara komunikasinya konten iklannya enggak oke. Nah, biasanya kalau kondisinya seperti itu karena aku saking kasihannya itu biasanya aku buatkan skrip juga gitu. Nah, ini karena pas ada contohnya, ini akan aku berikan prosesnya ya, kayak gimana, itu ada 3 langkah ini ya. Silakan langsung simak aja tanpa favifu ya. Right guys, 3 langkah tersebut itu kita mulai dari langkah yang pertama itu adalah kenalan dengan produk dan marketnya ya. Ini kebetulan untuk klien aku ini produknya adalah produk solusi ya, jadi semacam kayak produk untuk bisa mengatasi semacam penyakit kayak gitulah ya. Nah kalau kayak gitu berarti mau nggak mau ya sebenarnya semua produk juga kayak gitu, itu harus nyemplung dulu ke produknya dan marketnya. Nah tujuannya nyemplung tuh apa? Jadi pertama nanti kalian bisa ketemu masalahnya ya. Jadi produknya itu bisa ngapain dan produknya untuk siapa itu nanti biasanya kalian akan ketemu. Oh, ternyata masalah yang bisa diselesaikan sama produk ini tuh ini dan itu ya. Terus nanti juga bisa ketemu angle konten iklan ya. Itu ya, pokoknya nyemplung aja di produk sama marketnya nanti akan ketemu itu. Terus yang ketiga adalah siapa yang butuh ya. Misal produknya itu mengatasi lutut atau persendian yang udah nggak beres. Itu kan berarti biasanya untuk orang-orang yang sudah cukup berumur. Nah, misal kayak gitu. Atau kalau mungkin produknya yang lain, misal contohnya kayak produk untuk susah tidur. Nah, mungkin untuk orang-orang yang di umur 20-30-an yang sedang banyaknya pekerjaan. Jadi kepikiran terus nggak bisa tidur. Nah, itu kan bisa ngerti karena kenal dengan produk dan marketnya ya. Untuk yang bagian ini itu kalian bisa langsung praktek aja karena ini produknya kan dimiliki masing-masing ya. Itu ya. Yang kedua, nah ini aku bisa ngasih contoh di layar ini ya. Yang kedua adalah brainstorming ide konten iklan. Nah, brainstorming ide konten iklan ini sebenarnya bisa juga kalian lakukan kalau ada satu tim gitu ya, bisa diajak ngobrol. Cuman cara yang aku lakukan di sini adalah yang aku buatkan untuk klien aku ini ya, itu adalah ya masuk ke kolamnya ya di Facebook Ads Library ataupun di TikTok Ads Library ya. Jadi tujuannya di sini nanti kamu supaya apa? Ketemu ide konten iklan. Ya. Kan tadi kamu udah ketemu tuh ya. Yang butuh siapa, masalah apa yang diselesaikan. Cuman mungkin ya nanti kalian akan ketemu atau stuck kayak konten iklannya harusnya kayak gimana ya? Karena kan seringkali kebanyakan advertiser itu kan nggak paham tentang pembuatan konten iklan. Nah, dengan kalian masuk ke Facebook Ads Library ataupun TikTok Ads Library jadi ngerti. Cuman nanti konten iklannya yang dijadikan rujukan, yaitu disarankan itu dia umurnya minimal udah jalan kayak 1 minggu lah. Itu lebih oke. Karena kalau cuma baru 1 hari, mungkin aja kan iklan itu jelek dimatikan di hari berikutnya. Ya. Terus disclaimer ya, jadi acuan 1 minggu tadi itu nggak ada sama sekali data penjualan. Jadi cuma asumsi, oh kalau udah jalan kayak seminggu gitu ya, itu kemungkinan mungkin iklannya oke. Ya. Jadi baru di batasan mungkin. Nah, coba tak kasih contoh ya. Seperti biasa, kalian masuk aja ke Facebook Ads Library ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa ketik di sini dirubah settingannya jadi all aja. Terus di sini nah kalian bisa masukin ya keyword yang sesuai dengan jualan brand kalian. Nah, kalau tempat kalian jualan susu ya. Nah, barusan tadi ini ya, aku menemukan beberapa nih. Ini ada yang udah jalan dari 4 Juli, 2 Juli. Nah ini aku jadikan referensi. Oh ternyata konten iklan yang udah dijalankan selama seminggu itu untuk brand yang jual produk ini tuh seperti ini dan seperti itu. Nah ini aku jadikan referensi. Nah cuman kalau di Facebook Ads Library menurut aku itu kurang. Maksudnya kurang banyak idenya gitu. Nah teman-teman kalau misal merasa kurang juga bisa masuk ke TikTok ya. Kan googling aja juga TikTok Ads Library, ntar akan muncul ini dan aku sarankan login ya supaya nanti informasinya lebih banyak. Nah kalau di TikTok ini ya, beda ya kenapa di TikTok ya, padahal kan iklannya di Meta Ads gitu ya, itu karena ya sekarang format iklannya itu rata-rata menggunakan Reels ataupun modelnya panjang memanjang kayak gitu, jadi ya aku menganggapnya ini ya insight yang sama-sama bisa digunakan gitu. Nah teman-teman di sini nah kebetulan ada yang pas aku, nah di sini aku pilihnya Indonesia, terus kategorinya di sini adalah health. Nah, milihnya gimana? Nah, milihnya di sini ya. Jadi kan ada beberapa industri nih.
Nah, teman-teman di sini pilih sesuai dengan brandnya jualan apa, lalu dipilih aja. Oke. Nah, objektifnya juga bisa dipilih ya di sini apa gitu. Tentunya conversion ya. Nah, teman-teman, nah di sini aku nemu untuk yang contohnya untuk klien aku tuh yang ini ya. Ya, jadi di sini itu kelihatan, coba di play aja ya. Jadi di sini tuh memperlihatkan bahwa ada masalah lututnya, susah untuk ketika beranjak dari duduk gitu kan. Terus ini apa tadi? Ya pinggangnya juga sakit gitu kan. Nah, terus dia ditembak sama ke produknya. Sebenarnya kalau dari segi visualnya ini menurut standar aku itu kurang, tapi kalau menurut market mencukupi ya why not kan gitu. Oke, dari sini kita bisa lihat ada landing page-nya juga gitu dan ada semacam analisanya. Nah, teman-teman juga bisa cari-cari yang lain, idenya di sini ya. Ini bagian dari brainstorming iklannya. Kalian cari sebanyak-banyaknya ya supaya bisa kalian punya banyak backup ide di dalam otak. Oke, setelah kalian tadi melakukan riset di Facebook Ads Library sama di TikTok Ads Library gitu. Nah, teman-teman lanjut aja ke langkah 3, yaitu adalah tulis yang keluar dari otak. Ya, itu apapun itu tulis aja ya. Minimal 2 konten iklan. Ini kok ada typo ya. Minimal 2 konten iklan. Oke, ini langsung aja tak kasih contoh ya. Cuman di sini aku memberikan contohnya ke kalian tuh cuman 1. Sebenarnya aku bikinnya 3 buat klien aku. Cuman itu karena haknya klien aku dan aku gak enak kalau memberikan semuanya ke kalian ya. Gak enak sama kliennya maksudnya. Oke, jadi ini dari yang 3 tak tunjukkan yang nomor 2. Ya, jadi teman-teman ketika kalian nanti bikin skripnya, kalian juga harus memperhatikan atau nulis ya, atau mengkonsep nuansanya. Jadi nuansa videonya nanti mau kayak gimana. Nah, kalau ini nuansa awalnya itu agak sedih gitu ya. Karena ingin memperlihatkan kondisinya kan seperti itu. Terus nuansa berikutnya kayak gimana ya kalian deskripsikan aja. Jadi jangan sampai ketika bikin skripnya terus nanti jadi video itu cuman ngasal aja gitu ya. Enggak. Terus ingat ya, wajib ada voice overnya. Jadi ada orang yang ngomong di videonya. Bahkan kalau orangnya di dalam videonya langsung ngomong itu jauh lebih oke ya. Terus wajib di videonya itu ada captionnya, ada teksnya ya. Karena zaman sekarang ya you know lah kalau kalian mengkonsumsi reels ya. Terus ini harus real diangkat dari sebuah testimoni. Jadi jangan sampai videonya dibuat dari bohong-bohongan gitu ya. Oke, jadi bikin skrip konten iklan itu biasanya sering dimulai dengan yang disebut adalah hook di sini guys. Nah, ini aku udah buat ya. Jadi hook di sini adalah sesuatu yang bikin orang tuh stop ataupun bikin relate ya sama mereka. Nah, ini hooknya adalah anak susah makan scene-nya ya. Ini hooknya adalah anak bunda susah makan, awas bisa stunting loh ya. Jadi memang di sini angle yang diangkat adalah anak yang susah makan gitu kan, terus dikasih susu kan seperti itu. Makanya hooknya di depannya adalah anak bunda susah makan, awas bisa stunting loh. Ini nanti teman-teman jangan asal di copy paste ya, tapi dipahami aja. Nah, terus masuk nih solusinya gitu kan. Coba lakukan 3 hal ini ke anaknya agar tetap mau makan. Gitu. Jadi sebelum masuk ke produknya di angle ini dikasih tahu dulu edukasi gitu. Pertama, porsi makannya bisa dikurangi dulu asalkan mau makan. Terus kedua, lauk yang disenangin bla 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 ini. Terus ketiga ini gitu kan. Nah, terus masuk nih ya ke produknya. Nah, tapi kalau masih aja susah makan gitu kan. Nah, berarti anak bunda butuh enzim dan susu yang bersifat probiotik untuk meningkatkan kesehatan usus. Nah, di sini adalah ini nggak cuma sekedar langsung masuk ke produknya, tapi di sini ada kayak yang menjembatani loh, enzim dan susu yang bersifat probiotik. Jadi si orangnya yang di iklannya itu menekankan bahwa produk yang kamu butuhkan tuh mengandung ini dan itu kebetulan ada di produk yang ditawarkan. Nah, terus makanya lanjut seperti susu. Nah, brandnya apa yang sudah dikonsumsi sama anak aku ini. Terus ingat harus ada pembuktiannya ya. Buktinya ya kan, scene-nya adalah anak doyan makan. Setelah aku nggak tahu tempat kalian berapa dan klien aku juga berapa, ini nanti disesuaikan ya. Katakanlah setelah 4 minggu konsumsi produknya gitu kan, kelihatan banget anak aku lebih doyan makan nih, gemoy banget sekarang gitu. Terus
ngeliatin produknya, langsung aja order Bunda agar bisa dapat promo seperti yang aku dapatkan kemarin ya. Jadi kalian bikin seperti ini ya, itu jumlahnya kalau bisa 3, 4 ya, itu lebih bagus, minimal 2. Lalu kalian bikin videonya. Nanti kalau jelek ya kalian bikin lagi seperti ini. Karena kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu konten iklan mana yang itu bisa winning. Karena hanya tahu winning setelah kalian tes. Sampai di detik ini, kalau misalkan teman-teman ingin juga konsultasi seperti klien aku ini, bisa daftar linknya di bawah, bisa jadwalkan dulu telepon dengan aku dengan mengisi form dengan klik ini, lalu nanti isi ini. Dan ingat, tidak ada jaminan apapun di sini. Dan kalau kalian mencarinya mentor ataupun seseorang yang mencapai orderan sampai ratusan ribuan per hari, jangan ke sini. Ya, dan teman-teman, aku infokan juga teman-teman bisa mempelajari dari materi-materi gratis yang sudah aku bagikan di YouTube ini, dan bahkan yang beberapa DM berhasil pun juga banyak. Oke, gitu ya dari Fusik. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.